Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi, NIM 19141046P. Saya akan menjelaskan materi 14 dengan judul saluran pemasaran atau distribusi. Materi yang kita akan ulas 14, saluran pemasaran distribusi. Di sini jaringan nilai adalah sistem kemitraan dan aliansi yang digunakan perusahaan. Kemudian saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses. Kemudian ini sistemnya, situs yang akan bisa kita kunjungi. Kemudian banyak produsen yang kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Dalam beberapa kasus, pemasaran langsung memang tidak layak. Para produsen yang sungguh-sungguh membangun saluran pemasaran mereka sendiri seringkali dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar. Bagaimana seorang distributor menghasilkan penghematan usaha? Ini contohnya. Terus fungsi ada 4, memperoleh informasi tentang pelanggan potensial dan sekarang, pengembangan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian, mencapai persetujuan akhir, pengenalan harga, melakukan pemasaran ke perusahaan manufaktur, memperoleh dana yang membiayai persediaan pada bagian level saluran pemasaran, menanggung risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran, mengatur kesinambungan penyimpanan dan penggerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir, pengaturan pelunasan tagihan pembelian melalui bank, kemudian mengawasi transfer kepemilikan faktual dari suatu asosiasi. Fungsi saluran distribusi: informasi, komunikasi, negosiasi, pemasaran, keuangan, pengembalian risiko, distribusi fisik, pembayaran, transfer. Ini 5 arus pemasaran pada saluran pemasaran. Arus maju, arus mundur, arus maju dan mundur. Saluran pemasaran barang konsumsi dan barang industri. Ini saluran pemasarannya. Saluran level 0, level yang perusahaan manufaktur yang langsung menjual kepada pelanggan akhir. Level 1 berisi 1 perantara penjualan. Level 2 berisi 2 perantara penjualan. Level 3 berisi 3 perantara penjualan. Dan level arus terbalik, beberapa perantara berperan dalam saluran mundur. Ini beberapa saluran membalikan proses arus. Ini bank internal set. Kemudian
Ini keputusan rancangan saluran ya. Ada peng strategi dan full strategi. Kemudian ini mengenal dari hasilnya adalah ukuran lots, waktu tunggu, kenyamanan tempat, variasi produk, pelayanan pendukung. Memilih, melatih, memotivasi, mengevaluasi. Dari keputusan rancangan saluran, menentukan tujuan dan kendala saluran, mengidentifikasi alternatif saluran utama, jenis peranan, jumlah peranan yang bisa kita baca sendiri. Kemudian syarat dan tanggung jawab anggota saluran, mengevaluasi alternatif utama. Nah, di sini nilai tambah terhadap biaya saluran berbeda. Nih ada. Ini keputusan rancangan saluran. Ini keputusan manajemen saluran, memilih anggota saluran, melatih anggota, itu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.